Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Farila Devara, NIM B102109195, kelas manajemen D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai lembar kerja proyek warga negara 3. Sebelumnya, saya memberikan pengertian dari kerja proyek warga negara di bawah ini. Di sini saya membagi 6 langkah-langkah pada lembar kerja proyek warga negara, yaitu langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah sesuai dengan kejadian yang saat ini sedang dirasakan masyarakat. Berikut ini beberapa deretan masalah yang saya pilih sebagai identifikasi masalah, yaitu A. Angka kriminalitas naik di Indonesia, B. Menurunnya secara drastis pendapatan pedagang kaki lima akibat COVID-19, C. Banyaknya masyarakat terkena PHK karena menurunnya pendapatan perusahaan, D. Adanya perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat, dan E. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Langkah kedua yaitu menentukan topik. Dalam penentuan topik masalah, saya memutuskan untuk memilih sebuah topik mengenai menurunnya secara drastis pendapatan pedagang kaki lima akibat COVID-19. Langkah 3 yaitu meninjau topik secara mendalam. Peninjauan topik dilakukan untuk mengenali dan mengulas lebih lanjut mengenai topik yang akan dibahas. Dalam peninjauan topik tersebut sangat ditekankan agar relevan terkait bidang studi serta mata kuliah yang diajarkan. Bidang studi yang saya ambil yaitu manajemen, sedangkan tugas ini merupakan tugas pokok atau inti dari mata kuliah Pancasila. Pada saat pandemik sejak tahun 2020 sampai 2021, nasib pedagang kaki lima sangat mengenaskan karena daya beli masyarakat mengalami penurunan karena pembatasan karyawan atau PHK, terutama buruh pabrik, karyawan perhotelan, karyawan perusahaan swasta baik kecil maupun besar. Banyak para pedagang kehilangan mata pencaharian. Penutupan lokasi jualan atau sepinya pembeli menjadi sebab banyak pedagang yang terpaksa harus berhenti jualan. Sejak peraturan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh sebab itu, pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan menanggung risiko besar saat membuka lapak dagangannya. Pedagang kaki lima berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus. Mereka harus berkeliling atau menetap di titik-titik ramai kota. Dengan adanya permasalahan ini, untuk meringankan beban PKL, pemerintah luncurkan bantuan tambahan modal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi agar PKL bisa segera bangkit. Bantuan yang diberikan melalui skema ini berupa uang tunai sebesar 1,2 juta yang akan disalurkan kepada 1 juta PKL dan pemilik warung sampai akhir tahun. Masa pandemi COVID-19 mampu mengubah hampir semua pola aktivitas masyarakat di Indonesia maupun dunia. Segala sesuatu yang mengundang kerumunan keterlibatan masyarakat harus dihindari. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan banyak dampak risiko dalam sektor ekonomi di dalamnya. Risiko merupakan suatu akibat yang tidak baik dan mampu menghambat suatu tujuan tertentu. Maka adanya manajemen risiko yang baik sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini agar mampu menanggulangi segala risiko yang timbul akibat COVID-19. Topik dengan mata kuliah Pancasila yaitu bisa dilihat bahwa dengan segala situasi apapun maupun kondisi apapun, seluruh masyarakat harus membantu orang yang dalam kesulitan seperti di saat pandemi. Berlomba-lombalah untuk memberi bantuan seperti sembako, uang, dan lainnya. Selain diberikan pahala yang besar, kita juga dinilai baik dan peduli antar sesama oleh orang lain sesuai dengan perilaku yang tercantum pada nilai Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Langkah keempat yaitu mencari sumber referensi. Referensi merupakan sumber informasi yang akan digunakan dengan mempertahankan kevalitannya. Referensi yang saya temukan sesuai topik yang saya pilih yaitu pada artikel jurnal, media cetak, media online, dan peraturan perundang-undangan. Artikel jurnal dari Aryadi Wahyu Eko 2005, kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya pedagang kaki lima pada suatu kawasan monumen perjuangan 45 Banjarsari Surakarta, linknya ada di bawah ini. Dan jurnal ilmiah Mukodimah, jurnal ilmu sosial, politik, dan humaniora, dampak sosial distancing terhadap kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Kartasura pada era pandemi corona, linknya ada di bawah ini. Dua, media cetak.
Majalah Keluarga Amal, Inspirasi Gaya Hidup Keluarga Islami menguatkan level kesabaran bangkit keterpurukan, terbit 10 Juni 2020, judulnya adalah Wabah COVID-19 melahirkan berbagai kepedulian. 3. Media online dari sumbernya, PPKM Mikro hari pertama pendapatan pedagang berkurang drastis, linknya ada di bawah ini, dan wacana PPKM darurat 6 minggu nasib pedagang jadi taruhan, linknya ada di bawah ini. 4. Peraturan perundang-undangan. Sumbernya dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan new normal. Dan terakhir, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Langkah kelima yaitu pembuatan pertanyaan di video podcast. Langkah kelima ini saya mempersiapkan berbagai pertanyaan yang saya akan tanyakan pada penjawab pada video podcast nanti terkait topik yang saya angkat. Berikut pertanyaannya. 1. Apakah yang Anda ketahui tentang dampaknya COVID-19 ini terhadap ekonomi? 2. Apa pendapat Anda tentang maraknya kasus pandemi ini yang membuat para pedagang turun pendapatan secara drastis? 3. Menurut Anda, apakah benar kebijakan pemerintah menghimbau masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja di masa pandemi? Bagaimana nasib para pedagang kaki lima dan pedagang lainnya tidak mendapatkan penghasilan apapun? 4. Menurut Anda, apa yang seharusnya pemerintah lakukan agar para pedagang atau para pekerja lainnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak mendapatkan penghasilan? 5. Menurut Anda, apakah kebijakan adanya PPKM ini terus dilanjuti atau ada persyaratan ketat agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dan dapat berjualan kembali? Dan harapan Anda ke depannya apa sih terhadap pandemi COVID-19 ini terutama dengan aktivitas masyarakat? Langkah terakhir yaitu pembuatan produk. Langkah terakhir, saya akan membuat produk berupa video podcast dengan berbagai informasi secara efisien dari jawaban penjawab dari berbagai pertanyaan tadi terkait topik yang saya pilih yaitu menurunnya secara drastis pendapatan pedagang kaki lima akibat COVID-19. Video ini nantinya akan saya upload di YouTube dan disertai link agar bisa dilihat oleh siapapun dan dapat ditonton berulang kali. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.